Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan memaparkan tugas dari perilaku organisasi dengan judul Perubahan dan Perkembangan Organisasi dengan dosen pengampu Syarifah Ida Farida SEMM. Berikut saya akan menjelaskan pengertian perkembangan organisasi. Pengembangan organisasi seperti yang dikemukakan oleh Richard Beckard. Pengembangan organisasi adalah suatu perubahan berencana, suatu usaha menyeluruh yang memerlukan dukungan dari pucuk pemimpinan, yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui penggunaan berbagai teknik investasi dengan menerapkan pengetahuan yang berasal dari ilmu-ilmu perilaku. Kemudian, tujuan pengembangan organisasi. Tujuan pengembangan organisasi ialah untuk meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Kemudian ada karakteristik pengembangan organisasi, terbagi menjadi 3. Yang pertama, internal, kedua, universal, yang ketiga, partisipasi total. Kemudian tahap-tahap pengembangan organisasi ada 6. Yang pertama, problem perception. Yang kedua, diagnose. Yang ketiga, unfreezing. Yang keempat, increased experimentation. Yang kelima, refreeze. Yang keenam, limiting change effort. Kemudian, mengembangkan pegawai-pegawai. Mengembangkan para pegawai adalah suatu yang pokok. Dia adalah dasar dari tiang manajemen yang baik. Usaha-usaha terencana diperlukan untuk perkembangan. Pegawai yang cakap merupakan kekayaan organisasi yang paling benar. Kemudian, perubahan organisasi. Perubahan organisasi yang pertama ada kekuatan-kekuatan penyebab perubahan. Kekuatan-kekuatan penyebab perubahan terbagi menjadi 2. Ada kekuatan-kekuatan eksternal, kekuatan-kekuatan internal. Kemudian cara-cara penanganan perubahan. Yang pertama, pendekatan pertama, kemudian pendekatan kedua. Penolakan terhadap perubahan. Orang mungkin menyangkal bahwa perubahan sedang terjadi. Kemudian orang mungkin mengabaikan perubahan. Yang ketiga, orang mungkin menolak perubahan. Yang keempat, orang mungkin menerima perubahan dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Yang terakhir, orang juga mungkin mengantisipasi perubahan dan merencanakannya. Penanggulangan penolakan terhadap perubahan. Penolakan terhadap usulan perubahan merupakan suatu petunjuk bagi manajer bahwa ada sesuatu yang salah dengan usulan atau kesalahan yang telah dibuat dalam perjanjiannya. Berikutnya ada proses pengelolaan perubahan. Proses pengelolaan perubahan harus mencakup 2 gagasan dasar bila perubahan adalah mengarah pada efektivitas organisasi. Kedua, redistribusi ini dihasilkan dari progres atau hubungan yang bersifat pengembangan. Selanjutnya ada pendekatan perubahan organisasi yang di dalamnya ada pendekatan struktural, pendekatan teknologis, dan pendekatan orang. Tujuan dan saran perubahan. Perubahan dilakukan untuk mengatasi krisis yang akan dihadapi organisasi, terutama krisis pada masa yang akan datang. Krisis dalam organisasi biasanya terjadi disebabkan karena kurang adaptifnya organisasi menghadapi berbagai perubahan, baik perubahan individual, jajaran organisasi, krisis internal organisasi, maupun krisis yang disebabkan faktor eksternal organisasi. Krisis dalam organisasi disadari setelah berpengaruh terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Kinerja organisasi yang mengalami stagnasi akan membuat para manajer dalam organisasi melakukan analisis untuk mengetahui apa yang menyebabkan krisis. Setelah krisis berhasil diidentifikasi, seharusnya manajemen organisasi tidak menjadikan krisis sebagai penghalang yang akan memperlambat gerak organisasi atau mengartikan krisis sebagai faktor negatif. Justru malah sebaliknya, melakukan perbaikan sehingga manajemen organisasi
dapat mengatasi krisis sehingga lebih efektif supaya mempertegas tujuan dan sasaran yang akan dicapai organisasi. Berikutnya yang terakhir itu ada sumber-sumber pendorong perubahan. Sumber-sumber yang dapat mendorong adanya perubahan dalam organisasi antara lain yang kesatu ada lingkungan. Perubahan organisasi seringkali dipengaruhi oleh perubahan lingkungannya. Lingkungan umum seperti organisasi dalam masyarakat meliputi faktor-faktor teknologi, ekonomi, hukum, politik, dan kebudayaan. Yang kedua ada sasaran dan nilai. Dorongan lain untuk perubahan datang dari modifikasi sasaran organisasi. Perubahan nilai juga penting karena menyebabkan perubahan sasaran. Yang ketiga ada teknik. Sistem teknik jelas merupakan suatu sumber perubahan organisasi. Perubahan teknik ini meliputi bentuk dan fungsi suatu produk atau jasa. Di samping proses transformasi yang dipakai oleh organisasi itu sendiri. Yang keempat itu ada struktur. Sumber lain perubahan organisasi oleh subsistem struktur. Perubahan-perubahan dan sistem berbagai subsistem yang lain. Yang kelima ada manajerial. Dalam kegiatan perencanaan dan pengawasan, peranan manajer adalah mempertahankan keseimbangan yang dinamis antara kebutuhan akan stabilitas dan kontinuitas organisasi dengan kebutuhan yang adaptasi dan inovasi. Yang keenam ada konsultan, yaitu dorongan kuat untuk perubahan organisasi juga datang dari para konsultan. Ada kalanya digambarkan sebagai jawaban yang mencari pertanyaan atau pemecahan yang mencari persoalan. Hal-hal yang mendorong terjadinya perubahan, tetapi faktor yang menonjol adalah keberadaan teknologi komputer. Demikian penjelasan dari judul tentang perubahan dan perkembangan organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.